Hadirin rahimakumullah, baginda junjungan alam ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang sekarang Ramadannya sudah berada di pintu gerbang, mau siap-siap mau pergi, udah packing kayak mau pulang kampung gitu ya, persiapan dah, tapi belum berangkat, belum persiapan. 25 Ramadan hari ini yang mengikuti ketetapan pemerintah. Berarti sisanya insya Allah tinggal berapa hari lagi? 5 hari lagi. Hari ini hari Ahad, hari Minggu. Insya Allah hari terakhir nih, Ahad nih. Ahad depan udah masuk kita Syawal, udah Lebaran. Perasaan baru kemarin perasaan nih. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Kini sudah mau pergi Ramadannya. Sedih nggak kira-kira? Nggak percaya saya. Allah. Tadi malam saya pulang terawih. Itu di mana-mana macet, THB macet, ke arah Marakas macet. Di mana tempat belanjaan macet. Ternyata di Al-Museum jemaahnya pada nggak ada, udah pada ke sono kali ya. Udah pada Lailatul Qadar malah Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Karena itu hadirin rahimullah, kata bin Rasul, awaluhu rahmatun. Bulan Ramadan itu awalnya 10 pertamanya adalah rahmah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dipandang sebuah hambanya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wa awsatuhu maghfiratun. Dan pertengahannya Ramadan 10 yang kedua maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa hambanya, yang bertobat diterima tobatnya, yang minta ampun diampuni dosanya, yang meminta Allah jabah permintaannya. Saya ini pakai sorban, pakai peci, pakai gamis, mohon maaf. Dihargai, dihormati, dimuliakan oleh orang lain, bukan kemuliaan kita. Tapi masih Allah tutupi aib kita, masih tutupi dosa-dosa kita. Betul? Allahu Akbar. Kita semuanya dijamankan manggut-manggut aja sama kita. Betul? Kita saat ini dihormati, dimuliakan, dibanggakan orang. Bukan kemuliaan kita. Allah masih nutupi apanya? Keburukan kita, kebusukan kita, aib kita, dosa-dosa kita. Makanya hati-hati. Malaikat Jibril pernah berdoa. Malaikat Jibril pernah berdoa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, tolong jawab dengan jujur. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi, kira-kira dijawab enggak ya? Kok loyo-loyo amat kayak mau puasa. Kira-kira dijawab apa enggak ya? Malaikat Jibril itu punya gelar namanya Raisul Malaikah, komandannya malaikat, pimpinannya para malaikat. Nabi Muhammad punya gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nabi terbaik, pemimpin para nabi dan rasul. Mengaminkan. Ada 3 doa yang mereka Jibril menyampaikan doa. Salah satu 3 doanya lah ragima anfuh abdin dakhala alaihi Ramadan. Celaka. Sungguh kerugian besar seseorang hamba dipertemukan dengan Ramadan, falam yaghfir lahu, kemudian ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, faqultu amin. Ya Allah. Ngeri enggak nih? Introspeksi Pak, 25 hari nih. Evaluasi. Kami mengaminkan Nabi. Makanya kalau nyebut amin, itu A-nya dipanjangin. Amin. Semoga Allah memperkenankan, mengabul. Kalau dibacanya amin, itu berarti jujur, aman.
Di sini kira-kira amin apa amin-amin aja? Doanya. Doa Allah. Amin kata Rasulullah. Doanya ke Jibril. Pasti dijabah. Khawatir takut di antara kita yang hanya dipertemukan Ramadan lewat begitu saja tidak mendapatkan tanda-tanda maghfirah ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rugi besar, kecelakaan besar. Sampai-sampai orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat. Nih saya lihat nih masih utuh nih kita nih. Betul, masih. Pak Jendro ada. Si absen nih orangnya nih. Pak Gito ada. Setia masih lama dah. Tuh. Pak Selamat udah nggak ada ya? Ya Allah. Pak Iko, Pak. Oh, kira Pak Iko sini. Oh, Pak Iko sini ya? Allah Akbar. Jadi di sini nih Pak, saya udah kayak keluarga. Saya terus terang bisa kultum, bisa pidato awal itu dari sini masjid nih. Ini madrasah saya nih, pesantren saya ini. Tolong jangan dihilangin nama saya sini. Allah. Orang kubur yang sudah berbaring, yang sudah pada wafat, yang sudah pada tidak ada, yang dulunya bersama-sama dengan kita, tarawih bareng, tadarusan bareng, itikaf bareng, Idul Fitri bareng, udah pada nggak ada noh. Udah perangkat duluan. Ada yang karena sakit, ada yang tiba-tiba mendadak. Masya Allah, mari di RT 8, Pak Mitro, nggak sakit nggak apa, masuk ICU, cuma sehari 2 hari langsung meninggal. Sebelah Masjid Al-Mujaddid, Pak Ali, yang sering kontrol ke rumah sakit, istrinya mondar mandir, bapaknya yang diambil. Makanya di RT 6 alhamdulillah banyak stok janda sana. Udah krisis bapak sekarang nih, betul. Terus senyum-senyum aja bapak nih. Tuh, mungkin Pak Ali temannya Pak Sadiman ya? Iya dulu di GS kerjaannya sama. Allahu Akbar. Orang istrinya cerita, orang masih sempat ngerokok, masih ngisep sebatang. Tuh Pak. Apa yang didahulukan oleh makalah Ibnu Zawzi rahimahullah taala? Lau qila li ahlil kubur. Lau qila li ahli kubur, seandainya dikatakan kepada orang yang ahli kubur, yang sudah berbaring di alam kubur, yang sudah menghuni dalam barzah, apa katanya? Tamannau la tamannau. Hai orang ahli kubur, berandai-andailah, berangan-anganlah, berhayallah. La tamannau, pasti mereka akan berhayal, akan berangan-angan. Apa berangan-angan tuh? Berharap. Apalagi? Pokoknya namanya menghayal. Ingin, tapi udah nggak bisa, udah bisa bangun. Satu Pak, apa yang mereka ingin hayalkan, yang diinginkan mereka, seandainya mereka itu adalah hidup lagi. Yauman min Ramadan, ingin hidup satu hari beribadah di bulan suci Ramadan. Kita yang kesempatan ada umur ketemu Ramadan sia-siain, lewatin begitu aja. Ntar nih, baru nyesel kalau udah berbaring gitu Pak Panot. Kita kalau udah berbaring, baru nyesel pengen kembali, pengen hidup di bulan Ramadan, satu hari aja ingin ibadah. Kita yang udah ketemu disia-siain. Yuk, kita yang sudah berada saat ini di penghujung Ramadan, mari kita maksimalkan. Kan yang penting akhirnya. Amal itu tergantung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung endingnya, akhirnya. Biar yang kemarin awal kita lalai, sekarang kini kita bersungguh-sungguh di akhirnya, akhir yang indah. Gitu Pak. Biar kemarin yang awal kita kehilangan, tapi jangan sampai kehilangan yang di akhir ini.
Ini yang di akhir ini lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada nilai berlian. Masya Allah. Mari kita evaluasi, kita introspeksi. Bahkan Rasulullah dalam sabdanya, wa akhiruhu itkum minan nar. Di akhir Ramadan 10 terakhir ini merupakan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita daripada panasnya api neraka. Mudah-mudahan kita semua jamaah muslimin yang bertahan, yang istiqomah dari awal hingga akhir Ramadan mendapatkan 3 fase ini. Rahmah, maghfirah, dan termasuk orang-orang yang dicap, distempel oleh Allah daripada panasnya api neraka. Amin Allahumma. Lanjut. Udah 15 menit. Hah? Jangan suruh, ntar saya juga berarti sendiri. Ya Allah. Hadirin rahimakallah. Terkait dengan panas neraka. Ini ada yang di akhir Ramadan nih. Makanya Rasulullah sampai bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah melebihi kesungguhannya daripada malam-malam yang lain. Makanya kata anak muda, sholat tarawih itu, cinta itu seperti sholat tarawih katanya. Katanya, cinta itu seperti sholat tarawih. Gak penting siapa yang datang duluan. Yang terpenting siapa yang bertahan sampai akhir Ramadan. Itu yang penting udah. Oh, yang datang duluan nih, mana sekarang orangnya? Udah pada hilang. Awal-awal nih meludak nih, sampai ke atas-atas, samping-samping. Ya Allah, siapa sekarang yang bertahan nih? Inilah orang-orang wajah-wajah pilihan. Insya ayo kita bertahan betul-betul istiqomah hingga akhir. Karena neraka itu begitu amat panas. Boleh nggak saya cerita sedikit? Boleh nggak Pak? Bayangkan nih, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin aman daripada panas neraka, ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang sangat berharga. Gak ada tandingannya dunia dan isinya. Kesuksesan itu jangan diukur sekarang. Keberhasilan itu jangan sekarang menjadi tolak ukurnya. Entar kalau udah mati, wafat, kemudian bangkit dari kiamat, dijauhkan daripada panasnya api neraka. Itu baru sukses. Nanti tolong lihat Al-Quran surah Ali Imran. Ada surah Ali Imran. Surah keberapa? Ada pokoknya ada. Ya, Ali Imran surah ketiga. Surah Ali Imran ini surah terpanjang kedua setelah Al-Baqarah. Paling panjang itu Al-Baqarah. Baru keduanya Ali Imran. Surah yang ketiga pada ayat 185. Nanti yang punya Quran dibuka. Kalau nggak punya minjem di Al-Muslim balikin. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mati. Semua nunggu giliran. Pada saatnya nanti akan tiba. Perhatikan yang selanjutnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya pada hari kiamat nanti disempurnakan pahala itu. Ini pahala tarawih, pahala sholat subuh, pahala tadarus, pahala itikaf. Nggak kelihatan sekarang Pak. Kita kalau udah meninggal, udah mati, baru itu diperlihatkan dengan jelas pahalanya. Disempurnakan oleh Allah SWT. Makanya orang belum kita greget. Karena nggak kelihatan. Pahala itikaf gede pahalanya. Juga nggak greget di hati kita mau berangkat. Coba Pak DKM pengurus, besok yang datang duluan dapat beras 2 karung. Kira-kira gimana? Belum dibuka masjidnya udah duluan berangkat. Di Madura itu ada Haji Her, namanya Haji Khairuddin. Beliau sangat terkenal. Semua para pejabat, artis semuanya itu datang berkunjung sama beliau. Rumahnya beliau itu separuhnya Perjuang ini. Grup bawang, grup tembakau, pokoknya beliau sukses. Umurnya masih 36 tahun. Kemarin saya waktu ngisi di puncak,
Ada tetangganya, itu duitnya bukan taruh lagi di bank, dibikin kamar khusus 4x4, itu duit semua isinya. Begitu isinya apa? Gosokan. Kemarin Palen dari Madura juara 2. Kalau kamu masuk 10 besar saya kasih 100 juta. Saudara, ini bukan. Seneng lihat orang berprestasi. Di masjidnya beliau, kebetulan tinggal Pamekasan, ketika Ramadan sepi. Terawihnya sepi. Biasa di kampungan. Akhirnya beliau punya inisiatif. Siapa yang bisa makmurkan masjid? Salat terawihnya berjamaah di masjid. Satu orang saya kasih 100.000. Aki berbondong-bondong, ada yang keluarganya bawa 6, bawa 7, dapat 700.000. Itu penuh setiap malam masjid. Udah emosi ini gini yang tekor. Ini aja belum dikulitin, belum dihaji. Masih nunggu donatur, Pak ya. Allahu Akbar. Nih Pak, itu yang nampak, yang kelihatan, yang konkret. Orang berlomba-lomba karena duit, karena sembako. Padahal nilai sesungguhnya yang lebih besar. Kita nggak greget. Contoh nih, kayak sholat subuh nih. Sholat sunnahnya saja lebih baik dunia dan isinya. Sholat subuhnya aja berjamaah itu, seandainya kita setuk dalam keadaan berangkat, kita datang untuk berjamaah. Karena nggak kelihatan pahalanya, Pak. Seandainya tahu, dalam keadaan setruk, dalam keadaan merangkak, kita datang. Ngesot-ngesot. Makanya kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat disempurnakan pahala itu, diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika menuju ke akhirat, mau melihat surga dan neraka harus mati dulu, singgah dalam kubur dulu. Barang siapa yang dijauhkan daripada panasnya api neraka, kata Allah, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz. Sungguh mereka itu adalah beruntung. Ini orang beruntung nih. Keberuntungan terbesar, Pak. Yang saya ceritakan, mohon maaf, neraka itu panasnya luar biasa. Nanti Bapak buka Al-Quran, nama surahnya adalah masih di dalam surah An-Nisa. Surah berapa Nisa? 4, ayatnya 56. Ini neraka yang paling ringan siksaannya. Saya nggak bicara yang paling berat. Kalau neraka Jahannam itu terlempar ke dalam jurangnya 70 tahun baru sampai ke dasar neraka. Saking dalamnya. Ada neraka siksa yang paling ringan. Nih kalau orang nih udah gak takut neraka, berarti udah gak takut berbuat dosa. Ya Allah Akbar. Ini kalau kesempatan akhir Ramadan sia-siain, berarti kita gak takut neraka. Padahal Allah sudah menjamin akan dibebaskan daripada panasnya neraka. Apa yang paling ringan? Ada nanti siksa yang paling ringan di api neraka. Mohon maaf, saking ringannya nanti ada orang yang mana jasadnya, tubuhnya dicelup, habis itu diangkat. Dicelup, diangkat. Tugas mereka hanya menyelup, diangkat. Tahu teh celup gak? Airnya panas. Kira-kira apa yang terjadi? Matang, merah. Panas dulu. Ya Allah. Pak Jendro kalau masak mie-nya airnya panas apa enggak tuh? Panas dulu. Baru taruh mie-nya. Jadi ada siksa neraka itu nanti yang paling ringan. Allahu Akbar. Tugas malaikat hanya mengangkat dan mencelup. Di Al-Quran disebutkan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum. Setiap kulit dicelup, terkupas. Diangkat lagi, bagus lagi. Allahu Akbar. Diangkat lagi, bagus lagi. Dicelup lagi, gosong lagi. Diganti dengan kulit yang baru. Liyadzukul adab. Rasakan kata Allah, adab dari Allah. Ada. Pak. Allahu Akbar. Nih, yang paling ringan di api neraka.
Ingat, 1 detiknya dicelup waktu akhirat sama dengan 48 hari waktu dunia. Dari mana angka itu? Karena 1 harinya akhirat, 1000 tahunnya dunia. Jadi kalau kita sehari dicelup diangkat, dicelup diangkat, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Siapa yang sanggup? Allahu Akbar. Jelas? Lanjut nih. 5 menit lagi ya. Allah. Ingat. Karena itu, hadirin rahimahullah, mari kita sayangi badan kita daripada panasnya api neraka. Mari yang sudah dijamin oleh Rasulullah, Allah setiap malam membebaskan daripada hambanya dari panas api neraka. Lebih-lebih berada di penghujung Ramadan ini. Ini keuntungan yang terbesar. Keberhasilan sesungguhnya. Kesuksesan yang sesungguhnya, yang hakiki. Seorang hamba yang dihindarkan, dijauhkan daripada panasnya api neraka. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya, kalau akhirat itu adalah alam yang sebenarnya, seperti ada syair, hidup di dunia hanyalah sementara, sekedar mampir sekejap mata, jangan terpesona, jangan terpedaya. Perhatikan ujungnya nih, akhirat nanti hidup selamanya, di akhirat nanti hidup yang sebenarnya. Dunia cuma sementara. Betul? Sesaat. Hidup yang hakiki yang sebenarnya adalah akhirat. Nah, pertanyaannya, kalau orang nanti sampai di akhirat, kan cuma 2 bloknya. Blok S dan blok N. Apa S tuh? Surga. Apa blok N? Neraka. Pertanyaannya, berapa lama di neraka? Kalau surga nikmat, nggak merasakan sedikit pun sedih di surga. Tapi kalau neraka sebalikannya, sedikit pun senang nggak ada. Bayangkan tuh. Pertanyaannya, berapa lama? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nanti buka surah An-Naba. Ayatnya 23. Di situ ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Labithina fiha ahqaba. Alhamdulillah sepi banget ya Allah. Orangnya banyak. Allah. Labithina fiha ahqaba. Nah gitu, Pak. Biar ada tanda-tanda kehidupan gitu, Pak ya. Allah. Mereka nanti akan tinggal. Apa tinggal? Menempati, berdomisili fiha, di dalamnya neraka. Aqaba, dalam masa yang lama. Ini ulama nggak ada yang bisa menafsirkan nih. Sampai kapan waktunya? Cuman ada yang berani ngotak-ngatik berdasarkan daripada ahqaba. Ahqaba itu jamak daripada hukum. Jamaknya ahqaba. 1 hukum 70 tahun. Kalau kita abad lah. Umurnya udah berapa? Udah setengah abad, berarti 50 tahun. Udah berapa abad? Udah 1 abad, berarti 100 tahun. Jadi ada istilah nanti orang yang masuk neraka, ada istilahnya hukum. Hukum itu 1 hukumnya ada yang bilang 70 tahun. Ada yang bilang 80 tahun. Ada yang bilang 100 tahun. Ini 1 hukum. Nah, ayo kita lihat. 1 hukum tadi berapa? Kita ambil yang paling kecil aja, 70. 1 harinya akhirat, berapa tahunnya dunia? 1000. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12. Dalam 1 bulan ada berapa hari? Kalikan tuh.
30 kali 12 kali 70 kali 1000. Saya udah ngitung. Perkiraan itu 25 juta tahun sekian-sekian. Masya Allah. Lamanya neraka. Itu kalau pakai batasan. Makanya kata Mbah Maimun Juber, paling sedikit mereka nanti tinggal neraka 1 minggu. 1 minggunya akhirat tinggal kali aja udah. 1 harinya aja 1000. Dalam masa yang lama. Mari Pak, kita sudah berada di sisa Ramadan, sisa umur hidup. Jadikan Ramadan yang terbaik. Persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap Ramadan yang akan datang yang belum pasti. Masih 50-50, masih misteri. Bisa ketemu, bisa enggak. Kesempatan kita Ramadan tahun ini. Betul? Ya Allah. Bisa ngaji, bisa tadarus, bisa itikaf, bisa tarawih. Mudah-mudahan insya Allah dengan fadilah yang tadi sampaikan hadis wa akhiruhu itkum minan nar. Jemaah semua dijauhkan daripada sentuhan panasnya api neraka. Makanya amalkan 4 bacaan sepanjang Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat. Astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. As'aluka ridhaka wal jannah, minta kepada Allah ridhonya surga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, minta dijauhkan daripada panasnya api neraka. Tambahkan dah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah udah hafal nih karena dituntun setiap malam oleh imam dan Bilal di masjid kita. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan tugas di akhir Ramadan yang bernilai ini, untuk kita lebih bersungguh-sungguh lagi ya, untuk kita lebih memaksimalkan, mengoptimalkan, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat.